Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh sampai di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Mungkin yang ada di belakang silahkan bisa maju ke depan atau bangku yang masih kosong yang sebelah tengah. Kelihatannya kalau ini masih jomplang, jomplang sebelah sini. Tapi nggak apa-apa, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan yang kita boleh rasakan setiap hari. Begitu luar biasa Tuhan memelihara kita. Begitu luar biasa Dia mengasihi kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk boleh ambil waktu untuk kita bersaat teduh sebentar. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan bagi kita. Suka, duka, tapi Tuhan selalu memimpin dan menolong kita. Mazmur 100 ayat 1-4. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Karena hanya dekat dengan Allah, kita memperoleh segala ketenangan, kedamaian, bahkan sukacita yang luar biasa. Hanya dekat Allahku. Dekat padamu,
Tuhan, hanya dekat dengan Engkau kami boleh tenang. Hanya dengan Engkau Tuhan kami boleh merasakan kedamaian, sukacita, bahkan rasa percaya diri. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang sungguh mengasihi kami, memperhatikan hidup kami, memelihara kami, bahkan kasih-Mu begitu besar, karena Kau sudah memberikan Yesus Kristus rela mati bagi kami, sehingga kami boleh selamat dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami boleh ada seperti saat ini, berada di tempat ini, untuk kami boleh beribadah bersama, ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri pagi ini, untuk semangat yang Tuhan beri, sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan kami Tuhan, sikap hidup kami, bahkan sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyucikan kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh datang beribadah dalam keadaan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong ibadah kami pada saat pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang memimpin kami, baik kami yang melayani, yang memainkan alat musik, singer, semua yang bertugas Tuhan yang pimpin dan Tuhan tolong. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan khususnya melalui firman Tuhan pagi ini kami juga boleh dikuatkan untuk kami boleh menjalani hari-hari bersama dengan Engkau, bertumbuh bersama, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan melanjutkan dengan membaca ayat Alkitab yang pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Baik, kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Kita akan baca 2 kali ya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Tuhan membentuk kita supaya kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Tapi seringkali iblis juga tidak tinggal diam. Dia menjadi pendakwa kita. Dia seringkali mengingatkan kita akan segala dosa, masa lalu atau kekecewaan dan sakit hati kita. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus sehingga kita boleh dimampukan untuk boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita akan naikkan satu pujian, Hai bangkit bagi Yesus. Biar pujian ini menjadi semangat bagi kita bahwa sepanjang hidup kita harus terus menerus bangkit bagi Tuhan Yesus, dan kita boleh memuliakan Dia. Hai bangkit bagi Yesus, nyanyian pujian nomor 253. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat.
dan berdoa supaya siap terus. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Yunus. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk
kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian kami, setiap saat, setiap waktu kami mau diperbaharui di dalam Engkau. Tujuan kami bukan dunia ini Tuhan, tetapi tujuan kami menjadi serupa dengan Engkau, hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami siap berdengar-dengaran akan Engkau. Kami percaya lawatan-Mu boleh terjadi atas seluruh tempat ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih daripada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Hari ini ada yang spesial. Kalau lihat ada kiri kanan ada geng hijau, wah, yang pakai baju hijau-hijau. Ada yang spesial hari ini. Karena nanti setelah ibadah yang kedua kita akan ada lomba-lomba ya. Salah satunya nanti lomba mencari telur, bukan cari masalah ya, cari telur. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ikut hadir memeriahkan kegiatan lomba dalam rangka Paskah nanti setelah ibadah kedua. Kemudian juga ada aksi donor darah jam 10 nanti di ruang rapat. Silakan Bapak Ibu bisa hadir. Baik, masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Yohanes 15 ayat 1. Ada 2 ranting ya, ingat ya, kita semua adalah ranting-ranting. Minggu lalu kita belajar ada 2 ranting. Satu ranting yang tidak berbuah, satu lagi ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah itu nanti akan dibuang. Karena buat apa wong gak kepake, gak berbuah. Kemudian ranting yang berbuah itu akan dibersihkan. Yohanes 15 akan dibersihkan. Bapak Ibu mau jadi ranting yang keberapa? Ranting yang tidak berbuah atau berbuah? Pastinya yang berbuah ya. Pastinya yang berbuah. Kalau kita mau jadi ranting yang berbuah berarti juga kita harus siap untuk dibersihkan. Nah, tema pada pagi hari ini adalah rintangan dalam pembersihan. Rintangan dalam pembersihan. Apa aja rintangannya dalam pembersihan itu? Yang jelas ketika kita menolak untuk dibersihkan, itu udah pasti jadi satu rintangan yang utama. Kalau kita menolak untuk dibersihkan. Ada nggak orang yang nolak untuk dibersihkan? Ada. Orang yang merasa diri sudah benar, sudah bersih, sudah kudus. Nah, ini yang bahaya. Seharusnya seseorang itu ketika dia belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, semakin dalam dia belajar firman Tuhan, dia akan semakin rendah hati. Dia akan semakin merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa. Satu pernyataan dari Rasul Paulus, dia bilang gini, di antara semua orang, di antara semua para rasul, akulah yang paling berdosa. Harusnya ketika orang belajar firman Tuhan, sikapnya seperti ini, karena dia tahu bahwa kebenaran-kebenaran yang dibukakan itu menyatakan kesalahannya. Oh ya, saya salah. Oh ya, saya salah. Oh ya, saya salah. Dan rasa itu jadi satu rasa di mana kita tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup benar. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa diselamatkan. Harusnya orang yang belajar firman Tuhan sikap seperti itu. Baik, mari kita lihat kembali teks kita dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, boleh di slide kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang
diwajibkan bagi kita. Nah ini kok pas gitu, hari ini banyak lomba, ayatnya juga ada lomba-lomba. Ada lomba-lomba. Saya kalau ikut lomba tuh jarang menang. Bahkan pernah saya jadi panitia retret 29 hadiah dan untuk 32 orang. Saya 3 orang yang tidak dapat hadiah. Tangannya nggak wangi kalau kata orang Jawa. Nah, Rasul Paulus ini sering sekali menggambarkan kehidupan kita itu seperti sebuah lomba. Meskipun di kitab Ibrani ini masih ada perdebatan ya apakah Rasul Paulus atau bukan yang menuliskan. Tapi saya percaya bahwa ini Paulus yang menuliskan karena ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mirip dengan surat-surat yang lainnya. Salah satunya ini. Jadi Rasul Paulus itu sering kali menggambarkan kehidupan kita itu sebagai perlombaan. Ada lomba lari, ya, ada lomba gulat, pernah ada juga yang mengungkapkan. Kemudian kalau lomba mesti ada juaranya ya, juara 1, 2, 3. Tetapi yang dimaksud dengan gambaran lomba ini bukan lomba di mana kita nanti akan dapat juara 1, juara 2 atau juara 3, bukan seperti itu. Tetapi lomba ini adalah lomba di mana kita sama-sama berlomba untuk mencapai garis finish, memelihara iman dan kita terima mahkota. Kalau kita lihat teks tadi yang terakhir, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diwajibkan itu dalam bahasa aslinya artinya ditetapkan. Jadi kita semua ini sekarang ada dalam perlombaan. Gak bisa misalnya gue gak mau ikut lah gitu. Gak bisa. Kita semua ada dalam perlombaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia dalam kondisi sebagai manusia itu juga ikut lomba ini. Dia memelihara imannya. Dan kalau kita lihat kalimat yang pertama dari ayat yang pertama ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita mundur di pasal yang ke-11, itu perikopnya saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Ada beberapa orang, ada beberapa tokoh dalam perjanjian lama dituliskan di sana. Ada Abraham yang menanti Ishak, ya. Kemudian ada Musa, ada Yosua, ada Rahab. Mereka adalah saksi-saksi iman. Saksi ini bukan cuma nonton, melihat perlombaan, enggak. Tapi saksi ini sudah jadi pelakunya, sudah selesai perlombaannya dan saksi-saksi ini sudah mengakhirinya dengan baik, sudah menerima mahkota. Nah, sekarang gantian kita nih. Ternyata kita artis juga kan, karena kita lagi ditonton sekarang, ditonton sama Abraham, sama Musa, sama Yosua. Bisa nggak nih seorang Yunus finish dengan baik, finish dengan memelihara iman? Nah, pertanyaannya apakah sekarang kita mau menang atau mau gugur? Yang namanya orang lomba, saya bikin materi untuk kebaktian anak itu, saya gambarkan ada satu pelari maraton terbaik dunia, namanya Eliud kalau nggak salah, Kipchoge itu dari Kipchoge itu dari Kenya. Ada videonya saya putarkan untuk kebaktian anak. Jadi dia lari itu, kita tahu ya, orang lari itu pakai kayak kaos kutang gitu aja, terus celana pendek sama sepatu. Sepatunya pun dia akan pilih yang paling ringan, yang paling kuat tapi yang paling ringan. Namanya orang lari itu nggak mungkin dia pakai kayak saya gitu, pakai cincin. Biasanya seorang atlet tuh cincinnya akan dicopot. Nggak mungkin pakai gelang, nggak mungkin pakai kalung, nggak mungkin apalagi pakai jas kayak begini. Kalau ikut lomba lari, ya semuanya harus ditanggalkan. Jadi kalau mau menang, ya jangan punya banyak beban. Jangan punya banyak dosa. Beban dan dosa itu harus
dibersihkan. Apa itu beban? Apa itu beban? Boleh ke slide selanjutnya. Beban itu dalam bahasa Yunani, beban itu dalam bahasa Yunani itu okos, bukan ongkos ya. Mirip-mirip sih, ongkos atau biaya. Beban itu dalam bahasa Yunani okos yang berarti berat. Kita semua pasti punya berat, itu berat badan. Tapi bisa jadi yang namanya beban itu timbul dari kesalahan kita, atau mungkin bisa juga timbul dari dosa kita. Tapi coba lihat, Tuhan Yesus pun punya beban, Bapak Ibu Saudara. Matius 11 ayat 28 saya bacakan ya. Ini ayat yang terkenal. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah banyak yang hafal. Matius 11 ayat 28. Silakan kalau Bapak Ibu pemegang Alkitab boleh sama-sama membuka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, pada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban Yesus, bebanku pun ringan. Yesus juga punya beban. Nah, Yesus kan tidak berdosa, Yesus tidak bersalah. Dia punya beban karena dia hidup di sekitar orang yang berdosa. Pernah mengalami, saya nggak pernah buat kesalahan, tapi saya ditimpa kesalahan orang lain. Pasti pernah mengalami. Yesus pun punya beban, Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, beban itu bukan hanya sekedar kekhawatiran, bukan hanya sekedar ketakutan, bukan hanya sekedar kecemasan, tetapi beban itu juga bisa berupa kenikmatan hidup. Loh, kenapa emang kita nggak bisa menikmati kehidupan kita? Apa yang salah dengan menikmati hidup? Kita akan belajar, Bapak Ibu, melalui kesaksian saya tidak pakai kesaksian orang lain, karena ini agak riskan ya. Jadi ini soal duit. Di awal tahun 2024 saya punya tabungan itu lumayan besar, karena hasil penjualan 2023 itu bagus. Saya punya tabungan yang lumayan, dan ketika saya berdoa, ini akan saya investasikan untuk usaha yang saya sedang bangun kembali. Karena ketika pandemi kemarin usaha saya kan ambruk. Saya akan kembangkan. Saya investasikan untuk pasang iklan, kemudian develop web yang baru. Gitu. Saya mau investasikan. Tetapi 2024 kalau kita ingat, akhir tahun 2023 ada banyak sekali isu resesi, betul ya? Resesi. Itu saya takut. Jadi uang yang saya punya itu saya genggam. Pokoknya jangan sampai ini berkurang jumlahnya. Jadi saya genggam terus nih. Jangan sampai berkurang. Karena takut, karena khawatir. Dan berkali-kali sebetulnya Tuhan kasih tanda untuk ayo investasi, gak apa-apa, bikin bagus webmu, ayo iklan lagi supaya ada banyak orang yang telepon gitu. Tapi saya tetap pegang. Dan pada akhirnya di 2024 akhir itu penjualan tidak sebagus 2023. Masuk di 2025 saya harus bayar rumah. Uang yang saya pegang mau tidak mau
saya berikan buat bayar rumah. Habis. Gak ada sisa. Hidupnya dari mana? Dari beban. Beban apa? Hutang. Itu yang namanya beban, Bapak Ibu Saudara. Dan celakanya adalah kadang saya punya pikiran, bukan pikiran, ini sudah terjadi, maaf. Ketika pegang uang, saya akan membenarkan diri saya. Oh, kita butuh healing. Oh, kita butuh ini. Kita butuh itu. Ayo beli. Tanpa berpikir bahwa itu perlu atau enggak. Itu butuh atau enggak. Ini yang dinamakan kenikmatan hidup. Beli, pakai uang tidak bijaksana, dan ketika masuk dalam satu keadaan yang sulit, beban itu semakin berat kita tanggung. Jadi semakin tinggi gaya hidup, semakin berat beban hidup. Makanya Tuhan sampaikan bahwa bebannya ringan. Kenapa? Karena Tuhan gak bayar cicilan. Tuhan gak punya utang. Bebannya ringan. Sedangkan apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita putuskan sekarang itu menentukan beban kita di masa yang akan datang. Dan satu contoh lagi, mungkin untuk teman-teman yang masih muda ya, yang sedang mencari pasangan hidup. Standarmu jangan hanya standar ganteng atau cantik atau seiman. Loh, kok ada, bukan hanya seiman, iya. Standarmu harus kamu tambahkan, bahwa ketika kamu mencari pasangan hidupmu, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kakak ipar saya itu, dia dapat orang Muslim. Ini salah satu contoh kasus yang saya angkat. Dia ketika memutuskan untuk menikah, istrinya baik, istrinya mau ikut Kristen, tetapi keluarganya luar biasa menguras keringat, menguras air mata. Bebannya berat. Kemudian ada satu teman saya, ini teman saya dulu di gereja Betel, dia seorang wanita yang takut akan Tuhan, pelayanannya juga kencang. Terus kemudian dia pacaran sama teman segereja. Berarti kalau teman segereja kan seiman gitu. Tetapi ketika masuk ke pernikahan, sebelum masuk ke pernikahan, dia cerita sama saya, Mas, ini gimana ya, keluarga gue gak ada yang setuju. Nah, emangnya kenapa? Ya soalnya nih gini. Jadi ternyata bukan hanya keluarganya yang tidak setuju, tapi teman-temannya juga tidak setuju dia menikah sama orang ini. Terus kemudian saya tanya ke teman-teman yang lain, kenapa sih? Oh, ternyata orang ini, laki-laki ini, itu suka minjem uang ke A, ke B, ke C, ke D. Nah, itu nggak ada yang diganti. Kemudian selidik ternyata dia terikat dengan narkoba. Terus kemudian saya cuma kasih nasihat seperti ini. Keluarga itu adalah otoritas yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kamu. Kalau keluarga bilang enggak, ya ikutilah, nurut, taat. Wah, tapi gue cinta bener sama orang ini. Dia baik, gitu. Dia baik. Terus akhirnya singkat cerita dia menikah. Dan apa yang terjadi? Suaminya ini udah 2 kali masuk, bukan masuk penjara, ketangkep polisi, tapi akhirnya dijamin pakai uang. Bisa keluar, terus ketangkep lagi, bayar lagi. Dan setiap saat
teman saya ini nangis, minta Tuhan, ayo Tuhan pulihkan suami saya, ayo Tuhan pulihkan suami saya. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan, apa sikap kita? Loh kan udah dikasih tahu, sebelumnya udah dikasih tahu, jangan, kamu ngeyel atas nama cinta, ya udah. Sekarang bebanmu pikulah sendiri. Kalau kita kan begitu. Tapi kabar baiknya, ayat yang baru saja kita baca, Matius 11, 28, 30 tadi, berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya percaya kita semua punya beban hidup. Kita lagi bergumul dengan sesuatu yang mungkin, Tuhan ini berat banget. Tuhan kayaknya aku gak sanggup. Tapi pagi ini kita diingatkan, marilah kepadaku, marilah datang kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kelegaan. Lukas 8 ayat 14. Ingat perumpamaan seorang penabur? Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Hati-hati dengan kenikmatan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah dosa. Saya tidak perlu menjelaskan dosa. Bapak Ibu semua pasti tahu yang namanya dosa itu apa. Tetapi saya mau ingatkan, sifat dosa itu mengikat. Yohanes 8 ayat 34. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang berdosa itu akan jadi hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kamu gak kerja sama dosa, tapi kamu jadi hambanya. Ini berat. Apa saja dosa yang mengikat kita sekarang? Apakah pornografi? Apakah dendam? Apakah kecewaan? Apakah narkotika, obat-obatan yang terlarang? Apakah mungkin juga kita menyimpan sakit hati? Itu semua mengikat dan ujungnya adalah maut. Iblis tidak akan berhenti sampai kita benar-benar jadi pengikut Dia di neraka. Kenapa saya bisa katakan itu? Pernah lihat ada kasus-kasus kriminal ketika diwawancarain, oh saya lagi hilaf, oh saya lagi gak sadar, tiba-tiba ketempelan setan. Ketempelan setan itu bukan tiba-tiba, pasti sudah ada bibit-bibitnya, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, kemudian ada pemicunya, ada triggernya, maka orang itu berani untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Orang bisa, kemarin terjadi kasus dokter yang memperkosa keluarga pasiennya. Itu sampai kejadian seperti itu tuh juga sebelum-sebelumnya sudah ada bibit-bibitnya. Suka melihat hal-hal yang tidak senonoh, pornografi, konsumsi, segala macam yang berbau percabulan, dan akhirnya sampai benar-benar jatuh, sampai benar-benar ketangkep, masuk penjara. Ya meskipun hidupnya belum berakhir, kalau ada kasih karunia Tuhan, dia bisa bertobat. Saya yakin Tuhan bisa pulihkan. Tetapi kalau kejadiannya dia ditembak mati misalnya, tidak ada pengampunan, maka sudah pasti hidupnya akan bersama dengan iblis. Dosa yang mengikat.
tanggalkan beban, tanggalkan dosa kalau mau mencapai garis finish. Fokus memandang kepada imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus mah enak, zaman dia dulu gak ada korupsi misalnya. Tuhan Yesus mah enak, zaman dia dulu dia dikelilingi murid-muridnya yang mengasihi Tuhan, jadi orangnya baik-baik. Gak seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan di mana setiap kali Tuhan Yesus itu ketemu sama orang Farisi, ketemu sama ahli-ahli kitab, itu dia sering kali mau dibunuh, sering kali ditentang, sering kali diserang. Tapi Tuhan memilih untuk menjawab dengan elegan. Dia nggak pakai kekerasan, dia nggak pakai omongan kata-kata kasar. Segala yang diucapkannya adalah firman Tuhan. Jawab dengan firman Tuhan. Ini yang kita harus sama-sama ikuti. Fokus kita bukan kepada beban kita sekarang. Fokus kita bukan kepada, saya harus bayar ini, itu. Saya harus fokus sama sesuatu yang memberatkan kehidupan saya. Bukan itu. Fokus kita sekarang adalah fokus kepada Kristus. Fokus kepada Tuhan. Karena Dia adalah yang pertama. Dia adalah yang awal. Dia adalah imam besar kita yang kita ikuti, kita teladani bagaimana dia bisa menang atas beban dan dosa kita. Sebagai penutup, kita akan baca sama-sama Ibrani 12 ayat 2 ya. Ibrani 12 ayat 2. Ya. Catat? Ibrani 12 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya undang pemusik, WL dan singer untuk maju ke depan. Undang Bapak Gembala boleh. Mari saya undang kita berdiri bersama, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan, nyatakan Yesus di dalam kehidupan kita, dalam setiap perlombaan iman yang kita lakukan. Biarlah kita boleh tetap menyatakan Yesus di dalam hidup kita. Hidup
Saatnya kita akan berbakti melalui persembahan dan perpuluhan kita pagi hari ini. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan naikkan satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Hanya Dia guru batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia guru batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia guru batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Baik itu berkat jasmani, rohani, bahkan berkat pekerjaan, bahkan harta benda yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mohon Tuhan yang sucikan, Tuhan kuduskan, supaya apa yang kami beri boleh menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan Engkau juga terus memberkati jemaat Tuhan di GBI Jatinegara ini dengan pekerjaan yang baik, dengan usaha yang dilancarkan oleh Tuhan. Dan biarlah melalui berkat yang Tuhan berikan, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, kami berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai, dan saat ini pendeta akan berdoa syafaat sekalian doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdiri kembali bersama dan kembali mengingatkan nanti akan ada donor darah jam 10 pagi, dimulai jam 10 sampai jam 1, dan kemudian ada perlombaan setelah ibadah kedua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menanggalkan setiap beban dan dosa kami yang merintangi perlombaan iman dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami dalam tangan kasih Tuhan, dalam sepanjang aktivitas kami khususnya minggu ke depan.
Kiranya hikmat penyertaan Tuhan akan menuntun dan menyertai kami semua. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menuntun memberkati setiap umat-Mu. Anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit dalam pergumulan mereka, Tuhan akan memberkati. Tuhan juga akan memberkati anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup dan juga pekerjaan. Kami percaya Tuhan juga menyertai anak-anak yatim piatu, para duda, janda dan lansia dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memelihara anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka. Tuhan, kami hanya berserah dan bersandar kepada Engkau. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Kami menyerahkan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Jatinegara dalam tangan kasih Tuhan. Pelayanan yang ada di Lampung, Palembang dan juga Batam yang menjadi pos PI cabang dari gereja di tempat ini. Tuhan menyertai jemaat-Mu di sana bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka boleh berpengalaman bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan juga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan melalui gereja di tempat ini. Tuhan juga akan memberkati, Tuhan akan menyertai, dan juga kami percaya Tuhan akan memberkati setiap program-program pelayanan yang kami pikirkan, kami rencanakan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan proses pembangunan gedung gereja yang akan terus berlangsung, bahkan akan dimulai setelah seluruh rangkaian acara Paskah berjalan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai tim pembangunan, kontraktor yang sudah ditetapkan, dan juga harga yang juga sudah ditetapkan. Tuhan akan menyertai, memberkati setiap pekerja yang terlibat di dalamnya. Hikmat penyertaan Tuhan akan menuntun mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menuntun, memberkati bangsa dan negara kami bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah dalam hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat penyertaan yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, penebusan di dalam Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menyinarimu dengan
Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa yang ikut donor darah, yang mau ikut lomba mencari telur nanti siang. Ada lomba per KPW juga, jadi silakan menghubungi ketua KPW masing-masing.